Keluarga saya rata-rata bergerak di kesenian ya. Dari kakek itu pelukis dulu, dan lanjut ke bapak juga. Dan masa-masa saya bertumbuh sebagai anak-anak di Bali gitu, dari ya secara langsung itu kayak kebiasaan aja melihat sesuatu yang berbau mengenai kesenian gitu. Bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak hanya seni yang bisa dibilang konvensional atau melukis di kanvas, tetapi bisa kita adaptasikan atau implementasikan ke seni digital sekarang. Nah, ketika mendengar dan mengenal bahwa ada loh bentuk kesenian yaitu digital art kayak gitu, nah itu yang buat saya sangat-sangat tertarik melakukan bentuk kegiatan audiovisual. Nah, dari situ saya memutuskan untuk belajar desain di kafe, jurusan di kafe pas itu. Dan rata-rata itu menyenangkan, dan banyak hal-hal yang saya lihat dari keseharian itu bisa diadaptasiin di sebuah seni digital, termasuk desain gitu. Karena semua desain yang saya pakai atau saya kerjakan sekarang itu lebih terinspirasi dari sistem-sistem yang ada di Bali semua, termasuk ornamen-ornamennya. Bali itu buat saya sendiri tempat yang membuat saya kangen. Ya bukan karena hanya rumah ya di Bali, tapi banyak hal yang saya lakukan di Bali, dan ketika harus bepergian atau bekerja di luar Bali itu banyak hal yang saya saksikan di Bali itu bisa membuat saya lebih termotivasi dari sisi kreativitas. Karena banyaknya warna yang kita punya di Bali, nyamannya lingkungan walaupun harus bekerja keras tapi tetap nyaman. Kalau secara pribadi menyampaikan, Bali itu pertama rumah. Yang kedua, Bali itu sumber inspirasi saya sebagai pekerja kreatif, modern ataupun sebelumnya. Banyak yang bertanya, kenapa sih kamu harus pergi merantau? Bali itu kan indah sekali, banyak pekerjaan yang bisa kamu dapat di Bali. Iya, memang banyak pekerjaan yang bisa saya dapat di Bali, tapi ada hal yang harus saya lakukan, yaitu melihat Bali dari sisi luar Bali, untuk lebih paham, untuk lebih merindukan apa yang ada di Bali gitu. Daya kreativitas itu bisa ada di mana-mana gitu, semasa kita paham situasi yang sedang berlangsung gitu. Kalau seandainya kita hanya berpikir, oh nggak bisa ngelakuin apa-apa ketika pandemi, ya itu juga mungkin pandangan, mungkin memang seperti itu. Tapi alangkah lebih indahnya ketika kita bisa paham bahwa ini mungkin kesempatan yang diberikan oleh beberapa pihak termasuk alam ya, untuk kita bisa berpikir lebih jernih lagi, ngeribut, nge-refresh sesuatu yang dulunya jejal kan di kepala. Dan ketika hal ini berlangsung, kita dikasih rehat sebentar gitu. Dan setelah itu ya mudah-mudahan kita semua punya imajinasi dan daya kreativitas lebih tinggi setelah ini gitu. Yang saya lakukan ketika pandemi ini ya tetap berpikir positif, mengerjakan apa yang sebelumnya memang tertunda gara-gara ada pekerjaan-pekerjaan yang terus menumpuk, dan beberapa rencana-rencana atau planning-planning sebelumnya yang nggak bisa direalisasikan, akhirnya sekarang bisa dikerjakan. Karena sebelumnya pekerjaan datang, kemudian kita harus sesuaikan dengan timeline. Ada beberapa hal itu yang tidak bisa dikerjakan atau diselesaikan pada saat itu. Nah, sekarang ada kesempatan kita untuk lebih mengingat lagi siapa sih kitanya gitu. Dan apa yang saya lakukan ketika pandemi ini ya tetap berpikir secara positif, mengasah semua kreativitas saya dengan tetap berproses di sini. Nah, bagaimana caranya menyiasati itu? Kita nggak bisa keluar nih sekarang, kita di rumah aja. Ya ada kok yang bisa kita kerjain di rumah. Contohnya kayak kita nge-develop company kita. Mungkin ada penyesuaian, mungkin apakah ada visual look-nya kita perbaharui, apakah ada strategi pengembangan yang harus kita benahi satu persatu semua. Nggak ada istilahnya nggak ada yang bisa mematikan kreativitas gitu loh. Kalau harapan saya untuk rekan-rekan kita yang bergerak di industri kreatif itu besar banget, agar kita bisa lebih melek, agar kita bisa lebih terbuka gitu. Terbuka secara mental pertama,
terbuka secara komunikasi. Dengan adanya pandemi ini, rekan-rekan mungkin merasa sangat-sangat berkurang ya dari sisi finansial ya, karena ada hambatan kan, bahwa ada nilai belanja yang menurun karena company-nya tutup sehingga nggak bisa hiring. Tapi ada beberapa company yang tetap struggle, yang tetap produce konten, sehingga ketika situasi ini mereda, mereka akan jadi susunan top levelnya daripada mereka harus diam nggak produce apa-apa gitu. Secara kreativitas, disiplin itu juga diperlukan. Dan mudah-mudahan untuk sekarang sampai fase ini berlalu, disiplin kreativitas sama daya komunikasi kita lebih meningkat ke depannya. Kalau saya mungkin sharing dari sisi saya melihat ya, dan saya nggak berani juga berbicara terlalu luas mengenai pembangunan yang kita saksikan sama-sama sekarang. Tapi secara individual untuk orang lokal kita mungkin ada peningkatan di situ dari sisi finance bahkan lapangan pekerjaan. Tetapi dari sisi kita melihat Bali sebelumnya itu mungkin ada kesumpekan jadinya dengan maraknya pembangunan di mana-mana, bro. Tapi ini jadi sebuah bagian menuju ke fase yang baru, bro. Kalau setuju nggak setujunya, ya saya ada di tengah-tengah, bro. Kalau saya nggak setuju, rekan-rekan yang membutuhkan atau ingin berinvestasi juga mereka ada pandangan bisnis kan, mereka ada visi dan misinya. Dan kalau tidak setuju, apa motivasi kenapa nggak setuju dengan adanya pembangunan? Yang mungkin bisa tak sampaikan itu, ya kita bareng-bareng aja ngejaga proses pembangunan itu gitu loh. Ya terutama dari desa adat sih sebenarnya, karena izin kan pasti datang dari situ gitu. Dan secara global ini memang harus terjadi loh, pembangunan ini harus terjadi ya. Tergantung sekarang kita tata letak aja sih yang katakan kita belum punya nih di sebuah desa gitu loh. Pertama kali surfing itu ya di daerah ekobis Canggu juga kayak gitu. Nah itu sebenarnya dari pergaulan juga sih, dari pekerjaan juga, karena beberapa pekerjaan dulu dari daerah selatan juga. Ketika kita bosan di situ, kita mulai membutuhkan kesegaran yang baru. Gimana kalau sehabis bekerja kita surfing aja? Dari situ mulai paham bentuk hobi-hobi baru selain kita di Ubud, selain sepedaan aja dulunya kan. Ada tempatnya di situ. Dan karena ada komunitas, ada tempat, ada sahabat-sahabat yang juga mendukung. Ayo bro, coba aja. Kamu belum punya papan, kamu bisa pakai papan kita. Ya dari situ terus keracun. Tinggal di gunung. Kalau di gunung, Ubud ini kan dataran tinggi, kita bisa bilang area perbukitan dan pegunungan. Itu saya nikmati untuk refreshing lah. Ini benar-benar tempat yang bisa, Ubud itu tempat yang buat refresh banget nih. Tapi ketika saya harus menjalankan beberapa kegiatan itu harus ke selatan juga, ke sisi pantai yang memang lebih global, lebih terbuka untuk publik di situ. Ubud itu sensasinya berbeda loh bro dari tempat-tempat lain. Nah balik lagi ke pandangan kita masing-masing ya. Karena kalau saya secara pribadi itu, saya pasti harus paham dulu apa yang bisa saya lakukan di Ubud, apa yang harus saya lakukan di selatan. Kalau diminta memilih, bro kamu mau tinggal di Gianyar Ubud atau mau di Canggu Kuta? Kalau saya di kampung karena saya orang Ubud gitu. Apa alasanmu memilih Ubud? Pertama itu kampung saya merasa nyaman di rumah sendiri di Ubud. Selain memang Ubud itu bisa menyajikan sensasi relaksasinya yang luar biasa bro. Tapi ada beberapa pekerjaan yang harus saya lakukan di selatan gitu. Jadi nggak bisa semata-mata saya harus udah Ubud aja, kutu aja, jangan ada. Ya balik lagi ke apa sih kebutuhan kita ke selatan dan apa ke timur, ke utara, ke barat gitu bro.